Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Aina Syifalia dengan NPM 2412011060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya terkait sejarah perkembangan dan pengakuan hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan HAM yang diampu oleh Ibu Siti Hoiriah, SHIMH. Sejarah ini bermula dari konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat majemuk, yakni Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan melibatkan kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kelompok lainnya. Dalam Piagam Madinah diakui persamaan hak atas keadilan tanpa memandang perbedaan agama maupun suku bagi seluruh masyarakat Madinah. Selanjutnya ada Magna Carta pada tahun 1215. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raja John di Inggris atas desakan para bangsawan, yang intinya mengatur bahwa kekuasaan raja harus dibatasi dan raja harus tunduk pada hukum. Ini merupakan dasar dari prinsip rule of law, yakni pemerintahan harus berdasarkan hukum, sehingga keadilan dan perlindungan dari masyarakat dapat ditegakkan. Seiring berjalannya waktu, diakomodirlah oleh PBB melalui The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menjadi reaksi atas kekejaman Perang Dunia II. Dalam deklarasi ini menjamin hak sipil, politik, sosial, dan budaya manusia tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Artinya, semua diakui tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia di Indonesia yang bermula dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen telah diakui walaupun masih secara tersirat dalam batang tubuh dan pembukaannya. Walaupun belum disebutkan secara eksplisit, namun setidaknya ada 15 prinsip hak asasi manusia yang telah diakui. Kemudian kita sedikit bergeser ke periode Konstitusi Indonesia Serikat 1949 yang menyerap dampak baik dari The Universal Declaration of Human Rights 1948, di mana dalam konstitusi ini memuat 22 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dan membedakan antara hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Dan kemudian semangat ini dilanjutkan melalui Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalamnya terdapat 30 pasal tentang pengakuan dan penjaminan hak asasi manusia. Namun sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena melalui dekret presiden pada tahun 1959 Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada masa Orde Baru, nampaknya hak asasi manusia mengalami stagnan, bahkan kemunduran, karena terdapat berbagai pelanggaran HAM berat pada masa ini. Namun, setelah masa reformasi, yaitu rentan waktu 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami 4 kali amandemen, di mana hasil dari 4 kali amandemen ini menjadi penguat, yakni menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi konstitusi yang lengkap dalam penjaminan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur secara jelas dan tegas, dan hak asasi manusia dijadikan sebagai tanggung jawab negara dan kewajiban dari warga negara. Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai fondasi dari negara hukum dan negara demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.